Asuransi tidak boleh double claim. Benar atau tidak? Atau bahasa pasarnya tidak boleh mengasuransikan objek atau orang yang sama lebih dari satu kali. Kita telaah secara hukum saja ya. Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur terkait asuransi rangkap. Kecuali disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harga penuhnya, dan demikian itu ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut. Nah, konteks 252 ini lebih pada mengatur bahwa asuransi tidak boleh memberikan keuntungan kepada tertanggung, tapi memberikan ganti kerugian yang penuh terhadap tertanggung. Contoh praktek nyatanya adalah dalam asuransi kerugian. Contoh rumah. Bila harga rumah 1 miliar, diasuransikan 1 miliar pada perusahaan asuransi A, maka setelah itu jika diasuransikan lagi ke perusahaan asuransi B 1 miliar, bila terjadi resiko kebakaran umpamanya rumahnya, maka setelah dinilai bila rumah tersebut harganya 1 miliar, maka hanya akan dibayar sebesar 1 miliar pada perusahaan asuransi A. Dan perusahaan asuransi B tidak berkewajiban lagi untuk mengganti pertanggungan tersebut lagi karena sudah dibayar penuh. Bagaimana penerapannya dalam konteks asuransi jiwa? Apakah benar seseorang tidak boleh membeli polis asuransi lebih dari satu? Nah, dalam konteks asuransi jiwa, kalimat ini kurang tepat. Karena yang diasuransikan dalam asuransi jiwa adalah nilai ekonomis seseorang. Itulah sebabnya pentingnya ketika mengajukan asuransi, ada pertanyaan seputar penghasilan dan aset yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung. Yang mana itu perlu disampaikan kepada perusahaan asuransi dengan sebenarnya supaya pihak underwriting perusahaan bisa menilai berapa besar uang pertanggungan yang bisa diberikan kepada orang tersebut. Tentunya dengan patokan nilai ekonomis. Nilai ekonomis atau daya mampu menghasilkan uang dari orang tersebut. Bila konteks tersebut sudah tepat dan benar, maka berapa polis pun yang diberikan kepada orang tersebut sepanjang tidak melebihi nilai ekonomis dari orang tersebut, maka dinyatakan layak dan akan dibayarkan klaimnya oleh perusahaan asuransi. Demikian ya. So, penafsiran hukum yang tepat dan penafsiran konteks pelaksanaan asuransi yang tepat akan memberikan keterangan yang lebih jelas bagi para pengguna jasa asuransi. Demikian inspirasi pagi ini, semoga bermanfaat.